Saudara, sejak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan peninjauan kembali terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina hingga kini belum juga dieksekusi oleh Kejari Jakarta Selatan. Lantas apa yang membuat Kejari sulit untuk mengeksekusi Sylvester? Kenapa nggak langsung dijemput paksa ketika posisinya sudah? Ya, ini belum dapat, nanti sedang dilakukan pencarian. Kejaksaan Agung kembali buka suara soal keberadaan terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, kemarin mengatakan Kejari Jakarta Selatan masih terus mencari keberadaan Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi. Saya tidak tahu pasti, nanti kita konfirmasi ke Kejari Jakarta Selatan sebagai eksekutor. Tapi yang jelas Kejari Jakarta Selatan pun sedang berusaha untuk menelusuri yang bersangkutan. Seingat saya sudah melakukan pemanggilan kok. Tinggal hal langkah hukum apa lagi, tinggal tanyakan lagi. Oh, melakukan pencarian? Iya, makanya kan sedang dicari, kalau suruh dicari. Dicarinya di mana, Pak? Kediaman. Ya, namanya cari kan kalau udah tahu nggak tinggal di ini aja kan. Gitu. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK dari Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah setelah dalam sidang terakhir Sylvester kembali tidak hadir dengan keterangan sedang sakit. Keputusan ini diterima oleh tim kuasa hukum pemohon. Siapapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah AKDP hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya hanya mengurusi masalah PK-nya, ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Apakah tidak ada konsultasi sebelumnya, terlepas dari sakit atau tidak, sehingga mengeluarkan izin? Seperti apa, Pak? Iya. Pernah ketemu pada saat pembuatan memori PK tambahan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala sempat berkomentar terkait proses hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Dengan singkat, JK bilang, serahkan kasus ini kepada proses hukum. Di Kejagung masih males gitu, bukan hukum itu. Itu enggak. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala dan sudah inkrah sejak 2019. 6 tahun berlalu, hingga kini Sylvester belum juga dieksekusi. Tim Liputan, Kompas TV. Sejak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan peninjauan kembali terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina hingga kini belum juga dieksekusi untuk ditahan oleh Kejari Jakarta Selatan. Lantas apa yang kemudian membuat Kejari sulit untuk bisa mengeksekusi Sylvester? Kita bahas petang ini bersama dengan Jasman Panjaitan, mantan jaksa, dan juga Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari sambungan Zoom. Selamat petang Bapak-bapak. Dengan Maidop. Selamat petang, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, ini kan publik bertanya-tanya ya, kok lama banget untuk bisa mengeksekusi, untuk bisa menahan seorang Sylvester Matutina. Menurut pengalaman Anda, apa kesulitannya, apa kesusahan dari jaksa untuk bisa mengeksekusi Sylvester? Kalau ditanya kesulitan, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Persoalannya mau atau tidak. Itu masalahnya. Ini kan kebetulan sudah 6 tahun gitu loh. Nggak ada alasan ini, nggak ada alasan. Ini udah mempermalukan institusi kejaksaan ini kalau kayak gini nih. Justru publik bertanya-tanya, ada apa? Ada apa di antara kedua belah pihak ini? Ya, dapat terpidana dengan kejaksaan selaku eksekutor. Kan kalau menyimak tadi yang dikatakan oleh Kapus Penkum bahwa sedang mencari katanya. Ya, untuk menunjukkan sedang mencari, nyatakan dulu dia sebagai DPO.
Itu untuk pertanggungjawaban publik gitu loh. Karena terus terang, kalau ini belum juga diselesaikan dalam waktu dekat, kejaksaan ini bisa dikategorikan telah melakukan maladministrasi. Bahkan bisa disebutkan dengan obstruction of justice. Itu loh, ini yang saya kira Pak Prabowo juga harus memerintahkan Jaksa Agung segera mengeksekusi ini, turun tangan. Ini udah nggak bisa diterima oleh akal sehat, apalagi orang-orang yang mengerti hukum. Itu loh, begitu Mbak. Jadi menurut Anda apa kemudian PR jaksa, dan kalau misalnya nih ya Pak, untuk proses eksekusi apa yang kemudian jadi kendala di Kejari? Ya, kalau betul seperti alasannya tadi bahwa itu tidak sedang dalam pencarian, itu tadi nyatakan sebagai DPO, kirimkan kepada instansi lain, penyidik dalam hal ini, termasuk juga ke instansi lain, imigrasi, untuk mencegah dia jangan sampai dia pergi kemana-mana. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini, Jaksa Kejari Jakarta Selatan. Ya, yang seperti yang tadi saya katakan, seharusnya Jaksa Agung memerintahkan demikian ke Kejari Jakarta Selatan gitu. Begitu Mbak. Oke. Saya mau ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi kan Pak Jasman bilang ya tidak ada alasan, kemudian tidak ada kesulitan, bahkan juga ini melihat niat dari kejaksaan begitu ya untuk bisa mengeksekusi seorang Sylvester Matutina. Prof. Hipnu membacanya seperti apa melihat proses hukum dari kasus Sylvester ini? Ya, kalau kita lihat dari proses hukumnya, hukum itu kan harus selesai. Istilahnya litis finire operative. Jadi kasus Sylvester secara hukum selama 6 tahun itu tidak selesai. Dalam hal ini adalah kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, adalah permasalahannya di pos adjudikasi. Siapa eksekutor, siapa kejaksaan. Oleh karena itu, hal ini tampaknya bagian tamparan dari suatu negara, kejaksaan, untuk tidak bisa melakukan eksekusi. Ini yang jadi problem. Oleh karena itu, kita harus juga bisa memberikan target, kan itu. Kapan? Tahun ini atau tahun depan? Karena yang saya takutkan gini Pak Jasman, ini ada sesuatu yang menutupi. Tapi kalau menutupi ini tidak bisa masuk obstruction of justice, kan itu. Karena ini perkara sudah selesai. Yang jadi problem, seandainya ini pinter, ini menjadi nanti sebagai daluarsa penuntutan. Pasal 84 KUHP. Kalau sampai daluarsa penuntutan, berarti negara kejaksaan tidak dapat melakukan itu. Itu yang lebih parah dalam suatu pengungkapan ini. Oleh karena itu Mbak, kalau bisa segera jam intel seluruh Indonesia mencari Sylvester dengan DPO yang ada. Karena tadi Pak Jasman, ini bagian taruhan negara. Ini bagian taruhan kejaksaan. Siapa sih Sylvester? Siapa sih di belakangnya? Ini yang saya kira sebagai taruhan masalah hukum ini. Ini carut marut penjelasan hukum ini berarti. Pengungkapan juga gampang. Adjudikasi dulu. Bagaimana eksekusinya? Ini Mbak, ini suatu tamparan muka bagi kita, bagi orang hukum, orangnya biasa, kasusnya sudah 6 tahun yang lalu. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Ini suatu yang saya kira menjadikan titik nadir dalam suatu pengungkapan perkara dalam mencari kepastian hukum suatu eksekusi. Oke, Pak Jasman, Anda melihat ada orang di balik Sylvester sehingga kasus ini jadi lama untuk bisa dieksekusi, untuk bisa ditahan? Kalau kita menduga-duga, iya. Tapi ini sifatnya menduga-duga. Ya karena kita tahu siapa ini Sylvester kan itu. Namun kita kan tidak bisa mengatakan seperti itu karena tidak ada bukti yang kita miliki. Seharusnya seperti yang disampaikan oleh Prof Hipnu tadi mengatakan, Jamintel juga kan bisa mencari informasi. Ada apa masalahnya? Gitu. Jadi jangan hanya sekedarnya saja jawabannya. Dari awal kemarin itu kita katakan belum. Loh ini sampai putus permohonan PK digugurkan atau tidak diterima, itu masih tetap belum ada tindakan atau sikap daripada Kejaksaan Agung. Ya dalam hal ini maka saya katakan ini lebih kepada Jaksa Agung sendiri
Kejaksaan Agung seharusnya bertindak tegas, gitu loh. Jangan hanya untuk masalah korupsi, ya itu tegas. Sama saja, gara-gara nilai statistik rusak seulangan. Apapun yang dilakukan oleh kejaksaan di bidang tindak pidana korupsi, kalau ini tidak tuntas, memalukan juga, kan? Sangat-sangat memalukan kejaksaan. Oke. Prof. Hipnu, ini konsekuensinya kalau sudah seperti ini berlarut-larut, kemudian apa konsekuensinya? Kemudian siapa yang bisa mengawasi jaksa, kemudian juga mengawasi kejaksaan, yang menegur kejaksaan untuk bisa segera mengeksekusi Sylvester Matutina? Ya, sekarang kan kejaksaan kan diawasi oleh komisi kejaksaan. Saya kira komisi kejaksaan harus betul hadir, memantau dari hari ke hari. Karena ini pencarian sebetulnya dalam hal ini juga sulit-sulit juga gampang-gampang, Mbak. Karena jangan sampai ini menjadi Harun Masiku yang kedua, kan itu loh. Karena ini kan kalau kita lihat digitalnya mungkin bisa loh dengan kemampuan teknologi yang sekarang mengungkap suatu kasus kaitannya teroris, kemudian kasus dengan intelijen yang luar biasa. Saya kira kejaksaan mampu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira dengan Pak Jasman hadir itu bagaimana intelijen kejaksaan bisa mengidentifikasi dengan kemampuan IT-nya, di mana posisinya, di mana gerakannya. Saya kira nggak sulit ini, karena tampaknya masih di Indonesia, kan gitu Mbak. Dan ini menjadikan taruhan kewibawaan hukum negara. Khususnya tadi Pak Jasman, kewibawaan eksekusi, kewibawaan kejaksaan yang merupakan cermin. Kita ingat tuh, Presiden mengatakan bahwa kejaksaan adalah cermin penegakan hukum Indonesia. Lah, sebagai cermin penegakan hukum Indonesia, masuk eksekusi Sylvester nggak bisa. Ini suatu yang luar biasa. Ini kewibawaan runtuh yang saya takutkan nanti setiap kali penilaian oleh tokoh-tokoh politik bisa kita jatuh hanya gara-gara satu orang ini. Padahal kita reputasinya kejaksaan sudah tinggi terus, nomor 2 setelah TNI. Lah, kalau ini ada suatu penilaian masyarakat publik, wah bisa rontok ini. Lah, oleh karena itu sepakat kita sama-sama seluruh Indonesia kalau perlu difoto Mbak, dipapar di mana-mana biar masyarakat bisa ikut serta. Lainnya kan masyarakat ikut serta dalam rangka mencari Sylvester. Kita tunggu nanti kapan kejaksaan bisa memproses atau juga mengeksekusi seorang Sylvester Matutina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Jasman Panjaitan dan juga Prof. Hipnu. Oke, baik Pak Jasman, singkat saja. Iya, singkatnya seharusnya Komisi 3 juga bisa memanggil Jaksa Agung terkait masalah ini. Kasus-kasus remeh-temeh pernah dipanggil oleh Komisi 3. Jadi DPR bisa ada aparat kejaksaan yang tidak indisipliner. Ini kan juga kan bisa dipanggil Komisi 3. Baik. Oke, Komisi 3 DPR juga bisa ikut untuk bisa mendorong eksekusi Sylvester Matutina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-bapak Jasman Panjaitan dan juga Prof. Hipnu Nugroho. Terima kasih, sehat selalu.